Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami akan memulai lagi perkuliahan untuk liturgi ini. Tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi dari Tuhan, supaya pelajaran ini sungguh-sungguh dapat kami tangkap dengan baik, untuk kami aplikasikan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada kami ke depan. Tuhan kuasai pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami. Istimewa Tuhan, hamba-Mu yang mau membagikan pelajaran ini, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, supaya dalam menarasikan sungguh-sungguh siswa salam ini boleh menerima berkat-Nya, sehingga kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu semata-mata. Kami tolak segala kuasa kegelapan, roh kuasa iblis yang mau mengganggu, mengacaukan kami dalam belajar, dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan semua. Kami mulai dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan memulai lagi pelajaran liturgi ini, yaitu pelayanan kepada jemaat, ya. Pelayanan kepada jemaat yang sudah kita awali sudah 2 minggu, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kiranya Tuhan menolong, semua kita sehat, semua kita bersukacita di dalam pelajaran ini. Semua hadir ya apa? Semua hadir ya, Lispan. Ya, baik, Pak. Ya, semua hadir ya. Untuk siswa reguler semua hadir, Pak. Sekarang sudah ada di asrama 6 orang. Udah ya, udah di asrama ya? Sudah di ruang kelas ini, Pak. Hebat ya. Hebat, sudah di ruang kelas ya. Kapan pada tiba orang-orang ini? Minggu yang lalu, Pak. Wow, luar biasa ya. Ini udah kelihatan ini di kelas ini ya. Iya, Pak, di kelas itu. Jadi udah hybrid sekarang ya. Nanti bisa hybrid, dosennya juga ke sana kan? Kalau sudah apa namanya, ya puji Tuhan lah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran pagi ini setelah liturgi Martin Luther. Di sini saya mau mulai dulu, yaitu pembaharuan yang dibuat oleh Martin Luther setelah akibat konsekuensi, yaitu keluarnya yaitu Protestan, ya, Protestan oleh karena tidak lagi menerima di Roma sinode karena ada yang harus diperbaiki menurut Martin Luther, ya, harus mengalami pembaruan supaya gereja itu jangan sampai lari daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Martin Bucer membuat liturgi lagi, yaitu dari tetap apa yang sudah dimulai oleh Martin Luther hingga sekarang kita masuk liturgi modern, ya. Pada dasarnya liturgi yang dibangun oleh Martin Luther itu menghilangkan semua pendewaan terhadap benda-benda, terhadap patung-patung, ya, menghilangkan semua yang dianggap sama dia tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan. Kemudian membuka suatu babak baru, yaitu tidak lagi satu bahasa, sudah bisa menjadi bahasa pribumi atau bahasa lokal mana gereja itu sedang berada, sebab melihat konsekuensi kalau semua pelaksanaan liturgi ibadah itu dilaksanakan dalam satu bahasa, ada kesulitan bagi penerimanya di daerah-daerah yang tidak memakai atau menggunakan yaitu bahasa Latin, ya, sehingga Martin Luther mengubah itu. Tujuannya supaya umat itu terlibat langsung dalam ibadah, bukan hanya pendengar yang baik, tetapi menjadi pribadi-pribadi
yang proaktif untuk mengikuti ibadah, sebab di zaman dia sudah mulai dilakukan, yaitu penyampaian firman itu mulai dibuat berbeda. Kalau dulu cuma satu arah, sekarang dibawa dalam bentuk pengajaran diskusi. Bisa saling dua arah, pendengar dan penyampai firman, narasumbernya bisa berbicara langsung. Tujuannya untuk menguji sejauh mana umat-umat Tuhan itu menangkap dan memahami firman Tuhan. Yang akhirnya satu, supaya penyembahan dan iman manusia itu bukan tergantung kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ya, dan itu juga dilanjutkan oleh Paulus dalam suratan Korintus. Ada baiknya kita baca dulu Korintus ya, karena sudah sudah ada siswa yang di kampus sekarang, sudah lebih enak ya. Dalam 1 Korintus pasal 2. Nah, siswa yang di kampus ini nggak bisa lagi ada namanya ya. Sementara nama-nama orang ini lupa saya kemarin. Itu yang sekarang sudah di kampus mereka semua. Inilah siapa namanya? Angel ini ya, yang wanita ya. Ya, baca dulu ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, terima kasih ya. Sekarang lebih bagus lagi, karena sudah langsung di kampus ya, suara itu jadi bening, jelas ya. Jadi Paulus di sini memang memiliki konsep yang sangat alkitabiah. Dan mungkin ini juga yang dipikirkan oleh Martin Luther. Sehingga dia berani mengadakan suatu pernyataan. Tidak lagi mengikuti buatan-buatan sinode yang ada di Roma. Yang waktu itu dipimpin oleh para paus-paus. Ya, sehingga dikatakan sama dia di sini, jangan sampai ada yang ditinggikan selain daripada salib Kristus. Sebab di pasal pertama kan, bagaimana dia menceritakan tentang kedahsyatan salib Kristus. Dikatakan orang Yunani cari hikmat, orang Yahudi cari tanda, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Itu hikmat Allah. Sehingga ini mungkin dilihat oleh Martin Luther, didalami, sehingga dia membuat liturgi itu, oke, sekarang langsung bahasa lokal. Supaya apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 21, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, untuk menyampaikan pernyataan Allah, untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Pertanyaannya sekarang kan, apa salah sih menggunakan kata-kata hikmat? Tidak. Itu bagus menggunakan kata-kata hikmat. Tetapi kalau kata-kata hikmat itu yang membuat manusia banyak kali salah. Sehingga menyampaikan bukan lagi hikmat Allah tentang salib, tetapi sudah hikmat manusia. Dan manusia seringkali terpesona dengan kepintaran seseorang mengolah kata-kata. Ya toh? Dan biasanya umat-umat Tuhan itu banyak kali deviasi atau namanya hamartia ya. Lari dari sasaran. Sebab dosa itu kan macam-macam, ada hamartia, yaitu missing.
ya, missing for target, lari daripada target kehendak Allah. Nah, itu dosa, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hamartia dikatakan. Itu banyak kali terjadi karena kata-kata pengkhotbah yang begitu mempesona dengan luar biasa, sehingga banyak kali manusia yang lugu, yang polos, ya susunan kata-kata itu yang membuat dia terpesona dan suka mendengar khotbah itu. Paulus tidak mengadopsi itu walaupun dia orang berhikmat, orang pintar. Dia menyampaikan dengan motivasi dan hati yang jujur, menyampaikan firman Tuhan itu dengan sejujur-jujurnya. Kan itu ya, dikatakan Kaleb kan begitu. Ada banyak saudara-saudara menyampaikan berita busuk, tapi saya menyampaikan firman Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Dikatakan oleh Kaleb kepada Yosua ketika mereka sudah di tanah Kanaan. Jadi mungkin itu dilihat oleh para reformator. Sehingga ada kerinduan, sudah jangan lagi menggunakan metode liturgi, cara aplikasi firman itu dengan satu bahasa atau mengikuti metode yang ada di Roma, patung-patung dibersihkan, dan kemudian penyampaian firman Tuhan tidak sekedar renungan, dan berkhotbah tidak sekedar hanya kata-kata yang indah, tapi betul-betul bobotnya itu bobot firman Tuhan yang membawa kepada perbaikan, perubahan, penyucian, dan pembentukan sidang jemaat sesuai dengan kehendak Allah. Cuma dikatakan untuk menyampaikan kesaksian Allah. Ya. Jadi ini nanti yang akan kalian lihat dalam Herme, apa penekanan tentang kesaksian Allah ini. Allah sedang bersaksi, menyatakan kasihnya ke dalam dunia. Sehingga dia putuskan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tidak perlu tanya-tanya dulu. Bagaimana di sini, keadaannya bagaimana, apakah ada lemah, ini. So, seringkali ketika kita menyampaikan firman, kita tahu dulu konteksnya kan. Makanya dikatakan teologi kontekstual. Tahu dulu situasi, baru dicari ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, salahkah itu? Tidak juga. Tetapi kalau begitu terus nanti penyampaian, akhirnya firman itu bukan lagi oleh karena perintah Roh Kudus, makanya dimintakan dalam ilmu homiletik. Dalam menyampaikan firman Tuhan, ya memang diminta para hamba Tuhan itu menyampaikannya penuh dengan pergumulan doa dulu. Untuk penuh dengan pergumulan doa. Jangan hanya sebatas kontekstual. Ada dua kontekstual ini, sesuai dengan konteks Alkitab, atau juga kontekstual yang dimaksud situasi yang ada. Pamannya ketika ada ya yang meninggal, teman Tuhan dibawalah sesuai dengan ya ini meninggal, penghiburan. Ketika ada yang menikah, ini ibadah sukacita, boleh-boleh aja. Tetapi ketika itu dikembangkan, melayani satu gereja, dilihat konteksnya, apa sekarang keadaan di sana. Nah, baru itu disampaikan. Paulus tidak terlalu memikirkan seperti itu. Tapi dikatakan, dia putuskan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain bahwa Yesus sudah mati bagi kita semua. Dia yang disalibkan bagi kita semua, itu aja. Tanpa dia harus tahu konteks lain. Dia hanya memberitakan hikmat Allah. Sehingga dikatakan memang saya pun datang dengan penuh kelemahan. Dalam Korintus pasal 11 dikatakan ada kelemahan dia dalam berbicara, lebih pintar Apolos. Tapi dia sampaikan kepada sidang jemaat di Korintus, ya jangan sampai oleh karena kurang pintar dia bicara, tidak seperti Apolos, baru akhirnya dia dianggap tidak mengerti firman Tuhan. Paulus mengatakan soal pengetahuan, saya tidak kurang dengan yang lain, dengan rasul-rasul yang luar biasa. Tetapi soal perkataan memang dia tidak terlalu fokus soal kata-kata yang baik. Sehingga dia datang dengan penuh pergumulan. Ya, takut dan gentar sini pergumulan. Bagaimana supaya sidang jemaat Korintus dalam menyampaikan, dalam menerima firman itu betul-betul dapat memahami. Sehingga dia tidak merasa apa gitu ya, menyampaikan firman itu
tidak merasa bisa, merasa sanggup, merasa oke dengan pendidikan, dengan pengetahuan. Dia orang pintar, dia punya pengetahuan, tapi dalam menyampaikan firman Tuhan, dia betul-betul dia serahkan dirinya kepada pertolongan Roh Kudus. Sehingga baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Jadi dia tidak mau hanya sekedar khotbah itu atau pidato dengan kata-kata yang meyakinkan, tapi nggak bisa mengubah. Ada orang di Indonesia yang dulu yang hebat sekali dalam menyampaikan orasi, yaitu Soekarno kan. Kalau dia berorasi, wah, seluruh rakyat Indonesia mendengarnya dengan kagum, karena memang dia orator. Dia. Tetapi tidak pernah membuat yang jahat jadi baik. Ya. Tidak pernah mengubah sifat orang. Jadi yang dimaksud Paulus itu, dia bukan sekedar orator, sekedar berorasi, tapi dia mau menyampaikan hikmat Allah itu kuasa salib yang bisa mengubah orang. Nah ini yang dilihat oleh Martin Luther, nggak bisa ini. Liturgi-liturgi ini tidak mengubah orang, tetapi sudah cenderung hanya kepada bergantung kepada hikmat manusia. Sehingga dengan demikian dia mengubah liturgi itu, ya, dia mengubah, dia menyampaikan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita pun melihatnya setelah berubah menjadi liturgi modern. Sehingga sampai sekarang kita lihat bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan dalam ibadah ini dengan liturgi-liturgi yang dibangun oleh mereka, bapak-bapak gereja itu, ya kita menikmati sekarang. Nah sekarang kita lihatlah liturgi modern. Ya, liturgi modern ini kita lihat ciri khas dari liturgi pada masa ini adalah upaya penyesuaian liturgi dengan budaya lokal. Ya. Jadi itu yang masuk dengan liturgi modern. Diupayakan supaya sesuai dengan budaya lokal. Bagaimana melakukan firman Tuhan. Tahu kalian kan bisa begini contoh. Kalau kita ke Papua, di sana itu suka orang kalau bernyanyi loncat-loncat kan. Nah, jadi, udah lompat-lompat sudah nggak apa-apa. Puji Tuhan dengan lompat-lompat. Dulu waktu zaman Roma Katolik nggak boleh. Semua bernyanyi dengan tidak ada pergerakan. Betul-betul apa istilahnya ya, kusuknya. Betul-betul pokoknya hening. Tapi kalau liturgi modern sekarang ya, yang penting memuji Tuhan, kayak lompat ada yang apa bolehlah. Itu. Nah tergantung kita sekarang melihat. Kalau kita sekarang ber-GPT, nah liturgi yang bagaimana kita buat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk kebenaran firman Allah. Liturgi modern ini bukan buatan Martin Luther, bukan buatan Martin Bucer, tetapi buatan era sekarang ini. Ya kan? Kalau kita lihat di GPT, lihat di Betani, pernah kalian lihat kan gereja-gereja lain. Bagaimana cara mereka bernyanyi, cara mereka tepuk tangan, cara musik segala macam. Itu bagian daripada liturgi modern. Nah, disesuaikan dengan budaya lokal. Sehingga kalaupun nanti beribadah, disesuaikan. Kalau di Tapanuli ya, budaya Tapanuli, ya kan? Pokoknya disesuaikanlah, diadopsi. Tidak lagi ditahan. Tujuannya apa? Supaya semuanya terlibat dalam memuliakan Tuhan ini. Tapi negatifnya apa? Bisa-bisa jadi sinkritisme, mencampur adukan, yaitu firman Tuhan dengan yang hal-hal yang sekuler. Yaitu ada menyembah berhala, sementara di sini ada beribadah, sama dengan peristiwa Samaria di zaman Perjanjian Lama. Tetapi maksudnya di sana disesuaikan dengan budaya lokal.
Nah, budaya yang disesuaikan itu termasuk kontekstualisasinya, yaitu disesuaikan dengan konteks di sana, inkulturasinya, akulturasi, dan adaptasi terhadap budaya setempat, ya, terhadap budaya setempat. Nah, ini nanti kita akan melihat hal-hal apa yang negatif dari sini, yaitu hal-hal apa yang negatif dari sini. Ya, sehingga ada juga gerakan liturgi yang berusaha membuat penyesuaian liturgi secara okumenis. Itu bagaimana? Sekarang kan sudah ada yang namanya kalau kebaktian okumene kan? Kebaktian okumene tahu kan? Ya. Bentar ya. Apa namanya? Tolong dulu anak-anak itu jangan digigit anjing itu. Kasih tahu sama orang itu. Supaya dijaga itu anjing. Itu Amrin. Itu sana. Iya. Itu si Goen sama ini nggak tahu anjing. Artinya disisihkan. Ya, sorry ya. Ada yang saya urus sedikit tadi. Sehingga sekarang ini kita lihat liturgi modern ini. Berusaha membuat penyesuaian liturgi secara okumenis. Ya, pokoknya kan kita di mana-mana kan sering lihat ya bergabunglah Pantekosta, bergabung Protestan, bergabung Katolik. Pokoknya semua yang namanya percaya Yesus lah. Mengadakan suatu Natal dengan cara okumene kan. Semua liturgi itu diracik, bisa menyinggung budaya Pantekosta, bisa mengena kepada Protestan, baru mengambil ya milik Katolik, ya kan, baru diracik dengan budaya lokal, sehingga semua diaduk-aduk di sana. Itulah sekarang liturgi modern ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk liturgi modern ini. Ada ini satu nyanyian Taizé. Ya. Nyanyian ini berasal dari komunitas yang berasal dari desa Taizé, Perancis. Ya. Nyanyian Taizé memiliki bentuk seperti model liturgi di biara. Tuh. Di biara. Ya, di mana liturgi ini berbentuk rangkaian nyanyian-nyanyian. Ya, nyanyian-nyanyian, iringan musik untuk menyanyikan Taizé menggunakan berbagai alat musik yang harmonis, namun hikmat. Ya, bila dimainkan terjadi yang namanya simfoni yang bagus ya, enak didengar. Namanya kumpulan musik dengan musik yang kita sebut sekarang dengan orkestra lah ya, seperti trompet, flute, organ, ya, gitar. Kemudian bahasa yang digunakan untuk nyanyian Taizé ini bahasa Latin, Inggris, Perancis, dan Jerman. Ya, inilah namanya liturgi modern ini. Sudah masuk semua alat musik. Yang pada awalnya ini nggak ada. Dan ini masih dipegang Martin Luther atau namanya orang Lutheran. Seperti orang-orang GPIB itu ya, GPIB, HKBP, orang apa namanya, Protestan. Mereka tidak memasukkan musik-musik trompet, flute, organ dan segala macam ini. Hanya mereka satu organ aja. Pernah lihat ya? Organ tunggal. Jadi fungsi organ itu hanya membuat jemaat itu bernyanyi jangan false. Ya, bernyanyi sesuai dengan not yang ada. Jadi mereka bernyanyi tidak tergantung musik. Mereka bernyanyi dengan suara. Organ itu hanya menuntun jangan false. Kalau sekarang di arismatik lain. Bisa terus terjadi nyanyian yang bernyanyi musiknya aja dengan choirnya di depan itu. Apa namanya itu? Song leaders, choir ada berapa orang di situ. Sementara jemaat jadi penonton semua. Atau juga ikut beribadah tapi sikapnya jadi pasif. Karena apa? Digas dengan apa namanya? Alat-alat musik yang menggelegar itu kan. Sehingga yang kita dengar ramai sekali seperti memuji.
Tapi banyak kali orang pasif, tidak ikut memuji. Gitu, hanya menonton, menikmati musik dan menikmati indahnya vokal dan segala macam. Dan ini termasuk kelemahan. Gitu. Padahal liturgi ini sebenarnya bagaimana melaksanakan firman itu secara nyata gitu. Kalau dikatakan bertepuk tangan memuji Tuhan, ya semua tepuk tangan. Itu bersorak dan bernyanyilah, semua bersorak dan bernyanyi memuji Tuhan. Jangan cuma satu bagian, hanya musiknya aja dengan singersnya. Jadi ada juga kelemahan yang menganga besar kita lihat pengaruhnya dalam liturgi modern ini. Apalagi yang dibangun oleh Pantekosta kan. Banyak kali orang tidak bernyanyi, cuma sebagian bernyanyi, yang ada di grup singer, choir, song leaders. Dengan musik itu aja yang heboh. Sementara jemaat nggak ada, hanya pendengar yang budiman, sehingga ibadah itu seringkali menjadi tempat yaitu relaksasi. Gitu. Bagaimana menghilangkan ketegangan dan stres karena sudah sekian lama bekerja, datanglah beribadah. Itu pengaruh negatifnya. Walaupun awalnya itu dibuat untuk membuat gairah bernyanyi kan. Tapi yang sedang kita pelajari sekarang bukan menyinggung itu. Yaitu menyinggung bagaimana yang dimaksud dengan yang namanya liturgi modern itu. Itu kan dipelopori oleh Taizé. Itu makanya kalau kita melihat sekarang musik-musik seperti itu nggak usah kita heran. Sebab di tahun 1500 sudah ada seperti begitu. Itu bukan penemuan baru. Tetapi mengulang yang pernah sudah ada di tahun-tahun yang lampau. Sehingga ini menjadi informasi juga kepada kita supaya akhirnya nanti kita memilih liturgi yang mana yang pas untuk kita gunakan dalam memuji Tuhan saat itu. Makanya nanti GPT punya liturgi sendiri. Ya, nanti kita lihat. Nah, tokoh yang berperan banyak. Ya, tokoh yang berperan banyak mengaransemen musik Taizé adalah Jacques Berthier dari Auxerre. Nyanyian Taizé kebanyakan memiliki pola nyanyian pendek yang dinyanyikan secara bersaut-sautan, ya kan? Jadi pada minggu lalu saya sudah bacakan pengkhotbah. Jadi jangan kita jadi menganggap bahwa itu baru, ya, bahwa itu baru. Tidak ya, itu bukan baru. Itu sudah lama lah sebelum kita. Cuma lantaran baru kita lihat, kita katakan bahwa itu baru ya. Jadi setelah kita melihat pelajaran ini, terbuka wawasan kita. Jadi tidak semua harus kita ikuti liturgi yang dibikin orang di sana. Kita membuat liturgi itu sesuai dengan firman Tuhan dalam perkembangannya, apa yang kita alami dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang dua gerakan liturgis. Gerakan liturgis dimulai dengan usaha untuk kembali pada norma ibadah mula-mula. Ya. Ibadah mula-mula yang dimaksud di sana ibadah zaman setelah perjanjian baru. Setelah habis abad tahun ke-100 ke sini yang seringkali masih dibayangi atau diilhami oleh bayang-bayang rasul seperti gereja-gereja rasuli dulu, ya. Yaitu berusaha untuk kembali pada norma ibadah mula-mula. Tujuan utama dari gerakan liturgi ini adalah untuk melahirkan liturgi yang sepola, ya. Gerakan pembaruan liturgi dari gereja reformasi dipelopori oleh Eugene Bersier, Wilfred Monod, Richard Piquire, dan lain-lain ya. Banyak ini. Jean-Jacques von Almen, William de Maxwell, dan James White dari gereja Anglikan. Ya. Banyak ini. Untuk pelopor daripada yaitu gerakan liturgis ini dari gereja Anglikan. Tokohnya ini Walter Howard Frere dan Gregory Dix yang mempublikasikan buku The Shape of the Liturgy. Ya. Ini terjadi pada tahun 1945.
Ya, makanya kita lihat sekarang ini kan heboh kan cara beribadah itu. Dan seringkali sekarang itu keributan itu, seringkali banyak gereja sesat menyesatkan karena hanya perbedaan liturgi. Wah, gereja sana sesat karena cara bernyanyinya begini. Gereja sini, wah kurang ini, jadul karena bernyanyi begini. Dan kita juga bisa-bisa juga ikut arus itu. Itu makanya pada siswa yang nanti jadi hamba Tuhan ke depan, ingat baik-baik, jangan ribut soal liturgi. Jangan ribut soal liturgi. Tetapi berusahalah untuk melakukan pengenalan yang benar terhadap Allah. Kita sudah banyak belajar tentang Alkitab. Itu yang perlu kita kerjakan. Jangan liturgi orang yang membuat kita jadi heboh, dan itu yang kita contoh-contoh. Itu. Makanya dari tahun 45 ini. Kemudian gereja Metodis membuat lagi liturgi. Ya, mensahkan buku berjudul Methodist Service Book. Dia punya liturgi sendiri yang menegaskan baptisan dalam sebuah komprehensi. Ya. Dalam sebuah komprehensi di Inggris pada tahun 75. Jadi rupanya liturgi daripada gereja baptis ini tentang penekanan soal pelaksanaan, yaitu baptisan. Ya, baptisan salam dari gereja baptis kan. Itu yang terus disuarakan. Kemudian gereja Lutheran menerbitkan buku berjudul Lutheran Book of Worship pada tahun 1978. Banyak ini kan. Baru nanti datang lagi GPT, membuat lagi liturgi yang sesuai dengan firman pengajaran membahan. Banyak ini kan. Karena begitu banyak sinode dan doktrin yang hadir. Tapi ingat baik-baik, kita yang sudah sekolah ini harus betul-betul matang dalam melihat liturgi ini. Jadi silakan orang membuat liturginya, cara beribadahnya, dan nggak boleh itu membuat kita jadi ribut. Ya. Jadi menyesatkan dan menghakimi gereja lain. Asal jangan melakukan yang salah dengan firman Tuhan. Tapi kalau sudah salah dengan firman Tuhan, wah itu yang harus kita tidak turuti. Nah, pada tahun 82, Dewan Gereja-Gereja Sedunia DGD menyelenggarakan seminar liturgi di Peru, ya. Di Peru, dan menghasilkan sebuah liturgi okumenis. Okumene itu kan itu yaitu satu rumah, artinya okumene itu kan itu satu, mene itu rumah ya, satu rumah. Jadi walaupun banyak-banyak berbentuk berjenis-jenis, tapi dibikinlah bahwa Kristen ini satu rumah. Sehingga dikatakan gerakan okumene yang disebut sebagai liturgi 5. Jadi ada liturgi 5. Kenapa dikatakan liturgi 5? Karena para hamba Tuhan tahun 82 mengadakan konferensi, mengadakan seminar di Peru tentang bagaimana sebenarnya liturgi yang pas itu kan, itu ya, sampai dipikirkan itu, sampai banyak para pendeta sedunia kumpul di sana. Karena ternyata liturgi ini bisa membuat jadi perpecahan yang makin menghangat di antara orang Kristen. Sehingga mereka, para hamba Tuhan tahun 87 berusaha berpikir, membuat kesepakatan bahwa inilah liturgi yang kita kerjakan secara okumenis. Bukan lagi secara gereja lokal, tetapi secara okumenis menyangkut seluruh orang Kristen di dunia. Ya, itu usaha yang bagus. Pada tahun 87 di sini diselenggarakan lagi sebuah lokakarya musik dan liturgi di Manila. Nah ini, apakah bisa musik saksofon, bisa ini dengan pergulatan ini. Di Filipina yang diadakan oleh Lembaga Liturgi dan Musik Asia atau Asian Institute for Liturgy and Music yang disingkat dengan ILM. Ya, jadi yang kita lihat di sana bahwa liturgi era modern ini terus cepat-cepat berubah, ya, karena zaman juga berubah. Nah, sifat daripada lokakarya di Manila ini bersifat internasional dan berusaha memperkenalkan dan menerapkan musik-musik Asia sebagai nyanyian jemaat, kan? Sudah masuk karena selama ini nyanyian-nyanyian Eropa, ya nyanyian klasik semua kan.
Jadi dimasukkanlah nyanyian jemaat dari Asia. Seminarnya ini temanya dikatakan di sana yang serupa dan dilaksanakan, berusaha memperkenalkan dan menginisiasi sebagai jemaat. Tema ini serupa dilaksanakan kembali pada tahun 92. Diselenggarakan lagi, yaitu seminar-seminar terus mencari liturgi yang paling pas, ya, sesuai eranya. Juga dilakukan oleh dua badan ini, Dewan Gereja Sedunia juga Asia, itu Institute for Liturgi, terus bahu-membahu untuk mencari bentuk liturgi yang pas di era modern. Ya, seminar-seminar ini semuanya berusaha menggunakan buku nyanyian jemaat dari berbagai budaya Asia berjudul Sound de Bembo. Masuklah namanya musik bambu. Apa yang dikatakan musik bambu itu? Tahu kalian kolintang itu? Apa itu? Kalau musik bambu itu apa namanya? Yang bambu digoyang-goyang itu. Yang biasa datang dari Indonesia Timur itu. Angklung. Angklung. Masuk tuh. Itu masuk di gereja kan? Nanti masuk lagi gendang Batak di gereja kan? Pernah kalian pergi ke gereja Mawar Saron di Jakarta? Kalau mereka bernyanyi pakai musik gendang Batak itu, yang disebut tagading itu, pernah lihat ya? Siapa yang pernah lihat? Dan di gereja siapa? Dan di gereja mana pernah kalian lihat bahwa musik Batak masuk? Masuk suling, masuk tagading, masuk juga apa itu namanya itu, yang dipukul-pukul itu, gonggong itu, menjadi bagian daripada nyanyian. Jadi itu namanya liturgi modern sekarang, semua masuk. Ada yang menerima, ada yang tidak terima, ada ini segala macam, banyaklah persoalan teologis di situ. Tapi itulah fakta bahwa liturgi itu sekarang berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangannya. Nah, oleh karena perubahannya begitu cepat, akhirnya memaksa banyak para hamba Tuhan yang cinta Alkitab, cinta ibadah, mencari format yang paling benar. Bagaimana supaya liturgi itu sesuai dengan kehendak Allah. Sampai sekarang, GPT juga mencari format, dan sudah dibuat formatnya. Nggak tahu kalian sudah dibagi belum? Saya mau tanya dulu Lispan. Ya, baik Pak. Gini kan, kemarin kan ada diklat para pendeta. Iya Pak. Di sana diajarkan liturgi. Dan mereka sudah dikasih diktatnya. Ada baiknya diktat itu diminta ke sinode supaya dibagikan ke siswa Salem ini. Terkhusus siswa yang ada di tempat sekarang. Siswa apa namanya itu? Reguler ya? Iya, reguler. Nah, sehingga mereka mulai mengenal, oh ini rupanya liturgi GPT baru yang akan disosialisasikan. Karena kemarin dicetak hanya untuk orang yang diklat. Dari situlah mereka diajar bentuk liturgi GPT yang akan datang ke depan. Ke Pak Wen Pak ya? Di Pak Wen boleh ditanya, tapi sebagai kepala departemennya Mang Daiman. Coba tanya Wen dulu, supaya Wen yang ngomong ke Daiman kan? Iya. Karena yang mencetak itu sinode kemarin. Nah, karena sekarang ada siswa kita sedang belajar liturgi, Pak, tolong ya supaya liturgi GPT yang akan dilaksanakan ke depan atau dijalankan dari sekarang sudah dikenal, ya kan? Baik Pak, nanti saya segera komunikasikan Pak. Sebab nanti sayang orang ini itulah apa namanya berkatnya, mereka sudah on site. Kebetulan baru selesai diklat pendeta kemarin minggu lalu. Bukunya sudah dibuat, diktatnya, liturgi dan sakramen. Berarti itu liturgi GPT Pak ya? Liturgi GPT yang sampai sekarang belum diketok memang bahwa itu, tapi udah bisa menjadi amal draft yang nanti di SK-kan akan dibagi ke seluruh gereja-gereja lokal yang di bawah naungan sinode GPT. Oke, Lispan ya? Baik Pak. Sehingga nanti ya kalau memang siap dananya, dana Salem banyak, kepada siswa pendengar juga boleh dibagi kan, supaya mereka juga tahu. Tetapi diingatlah bahwa itu hanya kalangan GPT, kalangan GPT, tidak berlaku terhadap gereja lain di luar GPT.
Maksudnya apa sih tadi? Yaitu supaya berupaya membuat ibadah itu memiliki ciri tersendiri sesuai dengan pengajaran atau doktrin di sinode itu. Ya. Oke ya, terima kasih Pak Lisman. Saya hanya menginformasikan. Nanti berhasil atau tidak tanggung jawab daripada Lisman itu bukan tanggung jawab saya, ya kan? Dihubungi. Tapi kalau nanti dikatakan mereka nggak dikasih, saya bisa ngomong nanti. Tolong dikasih ke saya, tapi ngomong aja dulu ya. Baik Pak, nanti komunikasikan. Ya, makasih ya Pak Lisman ya. Oke, lanjut ya. Sehingga seminar demi seminar dibuat, dilaksanakan, yaitu untuk mendapatkan bentuk liturgi yang pas secara komunis. Baik di tahun 93 di Rio de Janeiro, tahun 94 di Hong Kong, tahun 97 di Tainan, China, jadi terus ya. Dan ini terus akan bergerak, karena terus bergerak era ini kan. Diadakan penyesuaian. Pertanyaannya sekarang, dan saya pun sama-sama berpikir kita, sekarang ini apakah memang kekristenan ini nurut era, atau memang era harus tunduk terhadap kekristenan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya kan? Tahu kalian sekarang kalau GPT bernyanyi, karena eranya sekarang era ya ceria kan nyanyi gini, jadi kalau nyanyi di atas korbanmu ku akan menang atas semua dan ku menjadi milikmu selamanya. Nanti kalau kalian nyanyikan ini, pasti dikatakan jadul itu. Itu jadul GPT ini. Gak tahu perkembangan. Itu nyanyian yang keren sekarang. Wah, lain kan? Itu gerakannya luar biasa. Musiknya menggelegar. Beatnya sangat luar biasa. Nah, sekarang disinilah GPT harus membangun satu liturgi. Kenapa dibangun? Untuk menjaga bagaimana beribadah itu sesuai dengan firman Tuhan yang disepakati dan dipahami oleh pemimpin dan hamba Tuhan di GPT. Oke ya? Jadi itu harus dipahami. Jadi nanti kalau kalian ber-GPT sama dengan saya, jangan pernah takut dalam melaksanakan apa yang ada di rumah kita kan. So adanya yang namanya pembunuhan karakter kan sekarang. Tahu kalian namanya istilah pembunuhan karakter itu? Yang dikatakan karakter assassination itu. Pernah dengar ya kata-kata ini? Siswa Salem pernah dengar yang namanya pembunuhan karakter assassination itu ya? Karakter nyanyian kita pun jadul. Yang bagus itu sekarang bukan gitu lagi. Yaitu nyanyian sekarang yang up to date. Yang sekali 3 bulan ganti nyanyiannya. Wah. Sama dengan musik pop kan. Musik pop kan begitu. Berganti terus. Pokoknya yang diminati, dinikmati oleh era. Nah, menjadi pertanyaan kita, apakah gereja ikut era atau era ikut gereja? Ada kira-kira bisa kasih pandangan kepada saya tentang hal ini? Baik pendengar, baik siswa reguler yang ikut mendengar perkuliahan ini bisa kasih pandangan sama saya tentang pertanyaan ini. Apakah gereja ini ikut era atau era ikut gereja? Ada yang bisa memberikan apa? Komentar. Supaya sama-sama kuliah kita kan. Supaya Bapak Ibu juga para siswa ini jangan terlalu capek mendengar terus 2 jam kan. Tapi ikut bersuara. Sebab kalau ikut bersuara kan rileks juga. Ada ya? Yang di Salem ada? Pertanyaannya cuma itu kok. Apakah gereja ikut era atau era ikut gereja? Saya Pak. Ya Kurnia ini ya. Kamu udah di apa sekarang? Udah di Salem ya? Saya yang belum Pak.
Kamu nggak apa ya, nggak reguler ya? Ini pendengar ya? Saya reguler Pak, tapi saya mendapat izin kemarin dari Salem, agak dikit belakangan berangkatnya karena itu saya melahirkan itu Pak. Oh iya. Terus gimana kira-kira? Tadi pertanyaan saya itu, apakah gereja ikut era atau era ikut gereja? Kalau saya melihatnya Pak, seharusnya Pak ya, seharusnya era yang mengikuti gereja itu Pak. Kalau saya, tapi dengan keadaan zaman sekarang ini kelihatannya era itu yang lebih kuat masuk ke gereja Pak. Kalau saya melihatnya, contohnya Pak ya, ini kan di Palangkaraya itu kan kabupatennya Kalimantan, ibu kotanya Kalimantan Tengah itu, di situ ada satu gereja yang tentu kita sudah tahu, itu yang lampu-lampunya itu kayak disco gitu Pak. Ya. Jadi mereka nyanyi banyak lampu-lampu itu, tapi sekalipun kalau firman Tuhan memang dimatikan lampunya, dibuat terang, tapi pada waktu nyanyian-nyanyian, Bapak ada pemuda-pemuda dari Tewah ini yang ikut ibadah di situ dan mereka katanya senang Pak, kayak jingkrak-jingkrak gitu. Kemudian dikaitkan dengan Daud Pak, Daud yang berjingkrak-jingkrak itu. Apakah itu berkaitan Pak? Itu Pak, terima kasih. Ya, gereja yang kamu katakan itu saya tahu. Karena itu baru satu di Palangkaraya kan. Nah, kalau di kota lain Pak, udah ratusan. Iya Pak. Ini kadang-kala kalau kebaktian kaum muda di gereja GPT nggak ada yang ikut. Katanya nggak ceria, nggak semangat. Itu. Jadi pergi ke gereja yang liturginya itu wah, sangat yang namanya modern kan, musiknya menggelegar. Saya tahu gereja itu dan saya tahu tempatnya karena dulu anak saya kan kuliah di sana, jadi sering saya ke Palangkaraya, kemudian sebagai pengurus. Tapi masih beruntung loh Palangkaraya masih satu yang begitu. Tapi tempat lain banyak itu, yaitu dengan lampu-lampu kayak diskotik itu kan. Terus jadi kalau di Batam itu Pak, lebih banyak yang begitu. Jadi kita juga tidak perlu menghakimi itu atau bagaimana, tapi yang perlu kita tahu, itulah liturgi modern itu, yaitu inkulturasi, akulturasi, kontekstualisasi, semua masuk di sini. Ya tujuannya yaitu kalau itu kan datang banyak orang, digunakan kan, wah kalau banyak orang datang beringat firman kan berarti amanat agung. Nah, untuk pembenaran ada ayatnya, dikutiplah waktu Daud membawa peti perjanjian, nari-nari sampai dihina, ini bla 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 bla, sampai akhirnya Mikal sampai akhirnya nggak punya keturunan segala macam kan, menakut-nakuti dan pembenaran. Artinya dibangunlah narasi pembenaran. Oke lah. Tuh. Saya juga setuju sebenarnya bahwa gereja itu tidak ikut era, tapi gereja ikut firman Tuhan, kan itu ya. Karena firman Tuhan itu berotoritas. Ya toh? Tidak ada yang bisa menghakimi firman Tuhan dan tidak ada di atas firman Tuhan. Nah, jadi sekarang intinya bagaimana? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau dikatakan nanti harusnya era ikut gereja. Jadi pertanyaan, nah gereja mana yang ideal sekarang? Karena gereja sekarang banyak kan, menurut sinode. Ada gereja ini, ada gereja ini, gereja ini. Nah, sinode yang mana yang betul-betul gereja sesuai dengan Alkitab? Ini juga susah kita jawab. Paling yang bisa kita jawab sekarang, era harus ikut gereja. Gereja yang mana? Gereja yang sesuai dengan Alkitab. Nah itu dia. Bagaimana rupanya gereja yang sesuai dengan Alkitab? Bacalah Efesus pasal yang kedua. Sekarang Pak Kurnia baca. Efesus pasal yang kedua. Baca mulai ayat 15. Ayat ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Nah, terus sampai selesai. Pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang dari orang-orang kudus. Ini gereja. Yaitu gereja itu rupanya adalah gereja yang dibentuk oleh korban Kristus. Yang lintas budaya, lintas suku. Kan itu ya? Namanya lintas budaya, lintas suku. Tidak mengadopsi satu budaya, satu suku. Tapi lintas. Nah, terus di mana mereka berdiri? Yaitu dalam ketebusan korban Kristus. Kudus dikatakan. Ulangi tadi ayat yang belakangan kau baca. Ayat 19 Pak ya. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus nah, dan ini anggota-anggota Allah. Menjadi warga orang-orang kudus, menjadi anggota-anggota keluarga Allah, terus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Iya, sampai di sini. Sebagai batu penjuru. Nah, rasul dan nabi berarti satu kalimat, itu namanya apa? Pak Kurnia. Kalau rasul dan nabi digabungkan namanya apa? Alkitab, Pak. Alkitab. Nah, itulah gereja. Dibangun di atas Alkitab. Kemudian dikatakan yang menggabung itu diikat oleh suatu kekuatan, yaitu Kristus penyatuannya. Sehingga bagaimana dikatakan? Rapi dan apa? Tersusun. Makanya kalau kita beribadah, standarnya itu kudus, rapi, tersusun. Namanya tersusun, ya cantik, bagus gitu. Itu. Nah, kalau dikatakan terus bagaimana yang rapi itu, ya suruhlah mereka belajar yang rapi. Ya rambut rapi lah. Tuh, tanya. Itu rambut yang rapi itu laki-laki seperti apa, kan itu kan? Wanita seperti apa? Nah, berusaha untuk rapi. Kan itu dikatakan di situ kan rapi dan kemudian apa? Tersusun. Itu. Dibangun di atas para nabi dan para rasul. Para rasul dan para nabi. Kristus sebagai batu penjuru. Rapi tersusun. Ya, habis baca, setelah rapi tersusun, apa dikatakan? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, terus. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, itu. Sehingga semua liturgi itu sampai berkenan di pemandangan Roh Kudus. Sampai Dia mau tinggal di situ. Jadi bangunlah liturgi yang memastikan Roh Kudus betah di situ. Ya kan? Bangunlah cara bernyanyi yang Roh Kudus betah di situ. Nah, jangan iblis yang betah. Ya kan? Bisa ya? Mana kira-kira? Ada komentar dari siswa lain? Itu yang diminta Tuhan dalam membangun liturgi ini. Ukurannya sampai Roh Kudus betah ada di sana. Makanya nanti dalam kitab 2 Korintus dikatakan kamu keluar dari segala perkara yang membuat Roh Kudus tidak mau betah. Tinggal di dalam ibadah dan kehidupan kita. Itu ada tertulis dalam 2 Korintus pasal 6. Oke, baca. Mungkin Bu Ara dulu ya. Ada saya lihat namanya Bu Ara di sini. Bu Ara ini reguler atau pendengar ya? Pendengar, Pak. Pendengar. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Di Surabaya di mana tempatnya? Di belakang WM. Belakang WM. WM itu apa ya? Buka aja Bu mic-nya terus. Selama Universitas Widya Mandala ya. Oh ya.
Ibu berjemaat di mana, Bu? Ya Pak, Berjemaat di mana? di GBT yang di Johor Pak. Johor. Iya. Ya. Sekarang Ibulah yang baca dulu. Ya kan sekarang kita bicara liturgi. Temanya tadi, apakah liturgi itu atau gereja itu mengikuti era atau era mengikuti gereja. Nah, sekarang Bu Ara dulu yang baca. Mic-nya dibuka, Bu, jangan ditutup lagi. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14. Bentar. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. pasal 14 ayat 14 ya Pak ya. Iya, ya. Ayat 14, sebab kasih Kristus 2 Korintus pasal yang ke-6, saya salah. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terus. Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Terus. Apa bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Terus. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, lebih tegas lagi, karena ini tujuan Tuhan dalam liturgi itu, ayat 17. Sebab itu, bagaimana? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terus. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mensucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian penyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, setelah membaca ayat yang panjang begitu, saya tanya Ibu Ara sekarang. Apakah gereja ikut era atau era ikut gereja? Ada 2 pasal tadi sudah dijelaskan. Dalam pasal 2 1 Korintus, rapi tersusun. Kristus sebagai penjuru. Kemudian diminta Paulus, kalau tidak begitu, kalau ada berhala, penyembah berhala, tidak lagi bait Allah, liturgi yang tidak sesuai dengan firman Allah, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Kenapa? Sebab ayat 16, Tuhan mau berdiam menjadi bait Roh Kudus, supaya kita menjadi umat Tuhan, anak laki-laki, anak perempuan. Dan pasal 7 ayat 1 mengatakan, maka marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, termasuk ibadah yang dibangun dengan liturgi secara jasmani dan firman Tuhan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, pertanyaan saya sama, apakah gereja ikut era atau era harus ikut gereja? Era harus ikut gereja, Pak. Nah, era ikut gereja. Jadi saya pun demikian, tapi bukan karena saya. Karena bolak-balik saya baca firman ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat gereja ini harus senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Itu makanya dihadirkan Salem ini. Nah, jadi saya minta siswa-siswa Salem ada form gitu, form. Berdiri tegak. Berdirilah teguh, jangan goyah. Ya toh? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Era sekarang sedang dilanda oleh air bah. Gereja sekarang sedang dilanda oleh air bah, era yang berat sekali. Dengan segala macam yang ada di sana. Nah,
Untuk itulah pelajaran liturgi ini mempelajari mana negatif, mana positif, kalian timbang sendiri. Ya tuh. Saya tidak mengatakan ini liturgi yang baik, ini liturgi tidak baik, tapi inilah firman Tuhan. Kalian nanti jadi gembala. Makanya sinode membantu. Sinode membantu membuat yang namanya liturgi, buku panduan. Namanya buku panduan, ya itulah memandu. Tapi bukan harus begitu kan? Pernah kalian beli kulkas? Ada di sana namanya buku panduannya bagaimana menyalakan, ya kan? Ini stop kontaknya tempelkan ke dinding. Padahal stop kontak kita bukan di dinding, di lantainya. Nah, jadi ya ke lantainya maksudnya. Jadi inilah yang menjadi tugas kita kan. Kita berada sampai di era. Nah kalau nanti saya berkhotbah lagi lebih panjang lagi. Nah, jadi nggak jadi pelajaran ini kan. Sebab di dalam Kejadian pasal 6 era yang sedang melanda di zaman Nuh. Sehingga datang air bah. Nah, supaya Nuh terlindung karena dilihat Tuhan dia baik, bangunlah bahtera. Nah, bangunlah ibadah yang bisa menaklukkan era. Sehingga nanti ketika air bah era datang dia ngapung. Sebab era ingatlah baik-baik, pasti membinasakan. Sebab era yang ada air bah itu lihat membinasakan, yaitu makan, minum, kawin, mengamungin dan segala macam di situ. Nah, jadi ternyata era itu bagaikan air bah yang mematikan dan luar biasa. Nah, jadi kita ini sekarang hidup dalam pekerjaan firman Tuhan, pengajaran mempelai ini. Bangunlah bahteramu, jangan bocor. Sebab kapal boleh berlayar di air, ombak boleh datang. Yang tidak boleh, kapal jangan bocor, betul ya? Apa risikonya kalau kapal bocor? Tenggelam, Pak. Jangan dulu terus tenggelam, masuk air. Masuk era itu, masuk air laut. Nah, kalau bocor, kalau sudah masuk di landa era, tidak terlalu lama, pasti lama-lama gereja itu oleng, miring. Itu pelan-pelan dia, tapi nggak lebih baik. Kalau kapal sudah bocor, walaupun bocornya kecil, kalau itu dibiarkan, tidak terlalu lama, pasti hanyut, tenggelam. Nah, inilah, makanya jangan bocor, tadi bahasa saya. Nah, jadi berdoalah kita kepada ketua-ketua dan pengurus-pengurus sinode kita supaya jangan dibocori gereja itu. Ya kan? Kepada para pendeta kita jangan dibocori gereja itu. Atau juga ketika terbentur dengan batu karang yang jahat, ya kalau bocor tetap cepat dilas, diprotek dengan luar biasa. Nah, kalau ombak kan biasa itu ya. Sama dengan kehidupan kalian ini, banyak tantangan, banyak ujian, banyak masalah. Biasa kok itu. Tetapi yang jelas hidupmu jangan sampai putus asa. Jangan sampai bocor. Itu. Jangan sampai murtad. Ini saya sudah jadi berkhotbah ini, udah nggak berliturgi lagi. Jadi ya inilah yang harus kita tangkap dengan baik untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi gereja itu mana kalau ditanya? Yang ideal. Ya bacakanlah ayat itu. Nah, jadi bagaimana liturgi yang kita bangun? Pertama, memaksa jemaat itu harus kudus. Memaksa jemaat itu harus rapi. Memaksa jemaat itu teratur, tersusun. Tidak pemberontak dan tidak tukang demo. Tidak ribut kayak pasar. Sementara firman Tuhan ada yang makan bakso. Sementara penyembahan ada yang minum kopi. Ah, ini pertanyaannya, apakah salah minum kopi? Ya, ini jawabannya apa? Pasti tidak salah. Jadi kenapa dilarang minum kopi? Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Allah. Sebab sekarang yang dibangun itu narasi. Nah, sekarang para siswa Salem ini harus pintar bernarasi. Itu melawan itu semua. Jangan malah digilas era. Makanya sekarang pendeta-pendeta sekarang nggak boleh lagi tinggal diam. Harus bisa memainkan, melawan narasi yang jahat dengan menarasikan kebenaran. Oke ya? Jadi jangan nanti kalian setelah selesai pelajaran liturgi ini yang diajarkan Pak Timbul ini. Jadi ngaur kita semua. Saya mengajarkan akademis. Kalau kita kuliah, yang jelek juga dipelajari. Yang bagus dipelajari. Setelah dipelajari, ambil kesimpulan.
mana kita akan ambil. Namanya juga sedang sekolah, kan itu ya. Ini kan bangku perkuliahan, bukan bangku penggembalaan. Bangku perkuliahan, yaitu untuk memberikan didikan, mempersiapkan kalian menjadi ketua-ketua sinode ke depan. Kan itu ya? Betul ya? Rindunya kalian jadi ketua sinode? Amin, Pak. Saya nggak tahu kalau amin. Masa rindu jawabannya amin? Ya, jawabannya rindu. Kenapa rindu? Ambisius? Enggak. Ingin membangun gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke ya? Gimana? Ada kira-kira komentar di ruang perkuliahan di apa? Di Salem? Ini kan di luar ini. Di sana orang-orang saya lihat kan sedang menulis dengan senyap. Atau ada yang berkomentar di sana di ruangan Salem itu? Nggak bisa lagi kulihat wajah orang ini karena nggak tampil lagi namanya kan. Jadi nggak bisa saya panggil karena lupa saya entah siapa nama kalian. Itu. Ini kan saya panggil tadi nama ini karena keluar di layar. Sana nggak keluar lagi, yang keluar itu Salem GPT. Oke. Kita lihat sekarang lanjutannya liturgi 5. Kenapa dikatakan liturgi 5? Bukan 5 liturgi. Atau 5 itu nama kota di Peru. Jangan pula nanti rupanya liturgi ada 5 katanya. Tapi ini 5 ini nama daerah. Sehingga disebut liturgi 5. Liturgi 5 adalah sebuah liturgi okumenis ya. Yang dibentuk berdasarkan deklarasi 5 yang dilaksanakan di kota Lima, Peru pada tahun 82. Ya, di Peru. Liturgi ini disepakati secara doktrinal oleh gereja anggota Dewan Gereja Dunia dan dibuat oleh Max Turian. Ya. Nah, Max Turian ini bagian dari atau salah seorang dari anggota kelompok Taizé. Taizé tadi kita sudah tahu, yaitu liturgi Taizé itu memasukkan semua alat musik orkestra ke gereja. Liturgi 5 digunakan secara luas serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, sejak penggunaannya di sidang Dewan Gereja Dunia pada tahun 83 di Vancouver, struktur liturgi ini dibuat mengikuti tradisi gereja Kristen pertama kali dan memiliki kemiripan dengan liturgi Katolik Roma. Liturgi ini juga dibuat untuk menjembatani perbedaan antara tradisi gereja Barat dan Timur. Misalnya menggunakan pengakuan iman rasuli Nikea, Konstantinopel tanpa menggunakan tambahan bagian Tuhan dari segala Tuhan dan artikel kedua dan Sang Anak dalam artikel ketiga. Ini. Jadi pernah kalian tahu apa namanya? Yaitu pengakuan iman. Siapa yang hafal di sini pengakuan iman rasuli? Semua ini dari GPTC ya. Kalau semua berlatar belakang GPT pasti kalian tidak tahu pengakuan iman rasuli. Tuh. Ada yang tahu ya? Pengakuan iman. Enggak ada yang tahu ya. Itu perlu sebenarnya kita pelajari itu ya. Apa sih yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli itu? Oh. Sehingga kita tahu isinya. Jadi pengakuan rasuli itu bisa dipelajari ya. Bisa dibaca di buku-buku Protestan. Sebab itu konsep yang kalimatnya dibuat rumusannya. Ya, supaya akhirnya umat Kristen itu tahu siapa yang dipercaya.
ya kan? Siapa Tuhan yang disembah. Sehingga di sana ada pengakuannya, bagaikan suatu pernyataan, aku percaya ada satu gereja yang persekutuan orang-orang kudus. Sehingga dalam pengakuan iman rasul itu, orang Kristen hanya tahu satu gereja, walaupun banyak organisasi. Rupanya gereja itu adalah perkumpulan orang-orang kudus, kan? Aku percaya kepada Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus yang lahir dari perawan Maria, yang mati tersalib dan dibangkitkan pada hari ketiga, dan yang akan datang kembali. Ya, sehingga bunyinya seperti itu. Begini ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, itulah isi pengakuan iman rasuli. Ya. Yang artinya apa, Pak? Satu, secara global, mendunia. Jadi di dunia ini cuma satu gereja, yaitu persekutuan orang kudus, di mana Roh Kudus tinggal di sana. Nah, itu dia. Gereja yang satu tapi seluruh dunia. Itu ya, bisa ya? Terima kasih, Pak. Jadi, walaupun beda sinode, tetapi itu satu semuanya. Jadi dikatakan aku percaya kepada Roh Kudus. Herannya itu Roh Kudus itu langsung dimasukkan dalam narasi gereja yang kudus. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu Bapa, Yesus itu Anak, Roh Kudus siapa? Loh, kita kan dengar ini Tritunggal. Nanti siapa yang mengajar di sini tentang doktrin Allah? Ada yang mengajar doktrin Allah ya? Allah kita itu Pak Yusak ya? Ya, itu di semester 1. Tanya nanti ya. Bilang aja di waktu kami kemarin belajar liturgi Pak Yusak, dikatakan Tuhan Yesus Kristus, kan? Tuhan itu Bapa, Yesus itu Anak, ya toh? Nah, Roh Kudus itu siapa bilang? Apa cucu? Ya kan? Tanya nanti ya. Mau kalian nanya? Kan Tuhan itu Bapa, kan itu ya? Yesus itu apa? Anak. Roh Kudus siapa? Ya kan? Sebab dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kristus, kalau Tuhan itu Bapa, Yesus Anak, Kristus itu siapa? Coba ada dikatakan Allah, Anak, dan apa? Roh, kan ya? Tuhan itu Allah. Yesus itu Allah Bapa, kan? Allah, Anak Allah, kan? Yesus Anak Allah. Roh Kudus siapa? Atau Kristus siapa? Roh Kudus, Pak. Kayak itu tuh tanya nanti ya. Apa kata Pak siapa namanya? Siapa yang mengajar tadi? Pak Yusak. Pak Yusak, tanya ya. Nanti kalau saya yang jelaskan beda-beda nanti, kan? Karena ada dosen tersendiri di situ ya. Tapi perlu kalian tanya itu. Saya dulu waktu kuliah sibuk saya berdebat dengan dosen saya doktor dari Amerika. Kebetulan dia orang Korea.
atau Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya, Tuhan itu kan Allah Bapa. Yes, kata dia. Yesus itu anak Allah. Amen, kata dia. Kristus itu Roh Kudus. Marah dia. Kenapa marah dia, Pak? Enggak tahu. Langsung dia bilang, kamu jangan ngaco ya. Nggak ada begitu-begitu, nggak dikait-kaitkan, kata dia. Toh. Tapi dia nggak kasih penjelasan. Jadi saya bilang, Bapak kan dosen saya. Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah jelas. Allah Bapa Tuhan, anak Allah Yesus. Kenapa Kristus tidak Roh Kudus? Nggak ada begitu-begitu di teologi manapun katanya. Ya sudahlah Pak. Saya minta penjelasan. Ya Roh Kudus kata dia. Itu sejarah saya ketika saya kuliah. Tapi saya katakan sama beliau itu, tapi saya secara pribadi Pak, karena perkuliahan, saya yakin bahwa Kristus itu adalah Yesus dalam rohnya. Dia Mesias. Wah, ribu dia masih keringat. Banyak saya waktu itu bertempur dengan dosen saya. Sebab saya suka adu narasi tentang kisah Rasul. Dikatakan sama dia kan, boleh makan ini, darah juga boleh. Itu baru saya katakan, karena dia memang orang Protestan. Kalau boleh makan darah, berarti boleh dong Pak melakukan percabulan. Jangan macam-macam. Percabulan nggak boleh, najis katanya. Kalau saya baca ayat kisah para Rasul, ada 3 yang disampaikan kepada gereja yang non-Yahudi, yaitu makan makanan yang tidak, apa dikatakan, yang darahnya tidak dicurahkan, yaitu makanan yang mati. Yang kedua penyembahan berhala, ya kan? Yang ketiga apa? Percabulan. Nah kalau bisa makan darah berarti boleh percabulan, karena kalimat itu satu. Masa percabulan nggak boleh? Makan bangkai tidak boleh, tapi darah boleh. Sampai keringat dia nggak selesai. Waktu itu di perkuliahan S2. Ribut dia, tapi saya nggak peduli mau ribut mau apa, itu kerja dia kan. Cuman kalian nggak mau ribut juga di kampus ini. Karena di perkuliahan memang begitu kan. Perkuliahan begitu, supaya semua kita sama-sama belajar. Makanya saya selalu ingin kalian memberikan gagasan-gagasan dalam perkuliahan. Tapi memang kalian orang yang pendiam dan penurut, jadi ya gimana lah ya. Saya nggak bisa ini. Jadi itu nanti yang tanya itu ya. Coba kan begitu. Ada gereja mengatakan boleh makan darah kan? Ya kan? Padahal ayatnya dikatakan itu nggak boleh kan itu ya. Udah kalian tahu ayatnya itu? Kita baca dulu deh kayaknya. Kita lihat dulu ya. Di sini waktu itu kami bertempur. Ya, sebab memang kalau di perkuliahan saya selalu nomor 1 bikin apa? Bikin itu Kisah Rasul pasal 15 ayat 19. Tolong baca dulu. Bu Angelin ya di sana ya, supaya jangan diam aja di kamar sana, di ruangan. Bu Angel, Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 19. Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Terus. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. 1, yaitu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Terus. Dari percabulan. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Ya, padahal dikatakan boleh makan darah. Saya bilang kalau boleh makan darah berarti boleh dong percabulan. Ribut dia.
Lu kenapa percabulan nggak boleh, makan darah boleh? Pusing dia sampai berkeringat. Itu. Nah, kalau kalimat ini mengatakan tidak boleh makan darah, berarti tidak boleh melakukan percabulan. Kemudian tidak boleh memakan makanan yang sudah dicemarkan berhala-berhala. Jadi waktu itu sampai keringat dia, nggak selesai urusan. Karena saya katakan, Bapak doktor, dosen saya, ini berada dalam satu kalimat. Masa ada 3 unsur, 1 unsur boleh, 2 unsur lain nggak boleh. Itu bagaimana itu struktur kalimatnya itu? Ya begini aja lah kata dia, ya mungkin di gereja Bapak boleh, tapi sama kami masih boleh. Ya, jadi waktunya ya damai sejahteranya di situ. Ya udah. Jadi ini memang namanya diskusi-diskusi ya kan? Sebab memang ya gitu, mudah saja. Itu makanya kalau ada orang mengatakan darah boleh dimakan, katakan ya berarti boleh dong perzinahan. Kalau dikatakan nggak boleh perzinahan, berarti nggak boleh dong makan darah. Loh, kenapa? Mana korelasinya? Tunjukkan ayat ini. Sebab Paulus menulis dalam satu kalimat yang sama gitu ya. So ini bagian dari liturgi juga, ya kan? Tetapi ketika kita berpendapat, ya jangan juga dipaksa harus turut sama kita, ya kan? Tetap kita hormat, sopan sebagai siswa yang sedang mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi sekarang ini yang sampai sekarang belum ada dosen berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Makanya seringkali kan kalau di Protestan, 2 ini kami naikkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tidak dilanjutkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang dijaga apa? Jangan Kristusnya jadi roh. Bisa ditangkap ini. Sementara kita mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betul ya? Di mana masalahnya? Kalau Bapa udah jelas diakui semua dunia, itu Tuhan. Anak sudah jelas, yaitu siapa? Yesus. Nah, Kristus ini yang menjadi sekarang masih macet. Yang tadi, jadi kalau saya tanya sama kalian, bukan saya yang suruh. Jadi roh itu siapa? Kristus itu. Kristus itu siapa? Nah, gereja itu dikatakan ada Roh Kudus. Nah, disitulah dia jadi Mesias. Dia jadi Raja Gereja. Amin ya. Sebab Yesus jadi Raja Gereja. Gimana kira-kira pendapat daripada siswa ini? Bisa setuju dengan saya atau berbeda kita? Halo Mbak, Pak Timbul. Ya, dengan Bapak siapa ini? Silakan Pak. Silakan. Iya, silakan. Penasaran nih Pak, apa yang Bapak pertanyakan ini. Ya. Saya gini Pak, jadi Tuhan Yesus Kristus tadi Bapak anak yang seringkali jadi pergumulan saya ini Pak. Jadi kok tidak Bapak, anak, dan ibu. Kan saya pernah ini Pak merasakan kasih ibu itu luar biasa ya. Tapi setelah ibu meninggal itu, saya itu waktu itu belum percaya Tuhan Yesus secara hubungan intimnya belum. Tapi begitu saya masuk ke pengenalan secara pribadi dengan Tuhan itu, saya mendapatkan kasih sayang ibu itu saya dapatkan dari Roh Kudus. Ya. Jadi benar-benar saya dapatkan. Terus saya kalau berdoa gini, kadang merenung apakah Roh Kudus itu adalah ibu dari segala ibu ya. Jadi kasihnya itu benar-benar saya rasakan Pak. Iya. Seringkali saya berdoa, ya mungkin saya kadang minta ampun sama Tuhan. Kadang secara pribadi menyebut Roh Kudus itu ibu saya. Jadi saya mendapatkan benar-benar pemulihan di situ Pak. Nah, ini cuma Pak. Doa-doa yang sering, ya bukan sering, tapi pernah saya dapatkan. Ya, mungkin itu aja Pak Timbul. Terima kasih.
Bagus Pak, ini bisa berkembang apa namanya pelajaran kita kan. Itu makanya Roma Katolik Pak dikatakan gereja itu ibu. Tapi yang dimaksud ibu di sini yaitu yang mengandung gereja. Ya, yang mengandung gereja itu lahir dari Roh Kudus kan, kira gitu ininya. Itu linearnya kan. Sehingga Pak Wisnu mengatakan ibu. Jadi Bapak, anak, dan ibu kan itu ya. Nah, itu yang Roma Katolik sedang kembangkan. Nah, tapi akhirnya lari kepada Bunda Maria kan. Itu masalahnya. Nah, padahal bukan itu yang diminta Alkitab. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya toh? Sebab gereja memang dalam Kisah Para Rasul dilahirkan dan dihuni, dibimbing dan diaumi oleh Roh Kudus. Ya, jadi kasih dari Roh Kudus, kelembutan dari Kudus akan menaungi kehidupan kita. Tetapi ya ketika katakan ibu, ya menurut Pak Wisnu ibu karena merasakan bagaimana pengayomannya, gendongannya, kasihnya, bagaikan kasih seorang ibu kan itu ya. Nah, itu namanya ya itulah pengalaman pribadi daripada Pak Wisnu yang apa namanya yang tidak bisa kita lihat berbunyi di atas apa namanya Alkitab. Tapi yang kita tuliskan itu Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapa, Anak, dan apa? Roh. Itu yang ada Roh Kudus. Ketika kita bicara soal doktrin Allah, nanti kalian kembangkanlah ketika bicara kristologi dan doktrin Allah, berkembang dengan baik ya. Tapi yang jelas bahwa Tuhan kita itu satu, yaitu siapa? Yesus. Jadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul, tidak ada nama lain yang ada di dalam dunia ini yang kepadanya diberi kuasa untuk menyelamatkan. Bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, dialah dikatakan apa? Allah, ya kan? Dimeteraikan. Coba ya, saya baca ya. Jadi nggak berliturgi kita ini kan? Lari kita bertulung ya. Tapi tidak mengapa lah, sedikit ya. Nanti dikembangkan dengan Pak pun ya. Tolong Bapak Wisnu aja yang baca. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Tolong dibuka mic-nya, Pak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus. Ulangi, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, hebat ya. Menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ya. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa tidak dikatakan Yesus? Karena Yesus yang kau salibkan. Jadi Tuhan, Yesus, Kristus. Dialah Allah itu. Nah, baca lagi satu ayat lagi Pak. Pasal 4 Kisah Para Rasul. Ayat 12. Kisah Para Rasul pasal berapa Pak? Pasal 4. Pasal 4 ya Pak ya. Ayat 12. Ayat ini hujan jadi agak nggak dengar. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke 12 ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, siapa dia ini? Ayat 11. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun,
ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi Yesus itulah Tuhan dan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus. Nah, bisa ya? Amin ya Pak ya. Oke, nanti dikembangkanlah di pelajaran doktrin Allah ya. Ya, kalau saya ada di sana pelajaran itu mungkin bisa kita berlama-lama. Tetapi saya tidak di situ, di liturgi saya. Dan itu bukan tugas saya dalam perkuliahan ini ya. Nah. Oke. Puji Tuhan, karena itu kita bicara soal liturgi ya. Tapi semuanya itu memberikan kepada kita iman dan kepastian bahwa Yesus itu adalah Allah. Dialah ada Tuhan. Dialah Roh Kudus. Amin ya. Makanya dikatakan dalam satu pribadi ada 3 apa? Dalam satu oknum ada 3 pribadi. Tritunggal namanya. Ya, Tritunggal. Ya, sekarang kita tadi sudah sampai di sini. Nah, ini liturgi 5 digunakan secara luas serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sejak penggunaannya disidang di Vancouver. Struktur liturgi ini dibuat mengikuti tradisi gereja Kristen pertama kali dan memiliki kemiripan dengan liturgi Katolik. Sudah ya? Liturgi ini juga dibuat untuk menjembatani perbedaan antara tradisi gereja Barat dan Timur, misalnya menggunakan pengakuan iman Rasuli Nikea dan juga Konstantinopel pada ya, tanpa menggunakan tambahan bagi Tuhan dari Tuhan dan artikel kedua sang anak dalam artikel ketiga. Oke, tadi itu sudah kita lihat, sudah kita jelajah. Sekarang kita lihatlah lanjutannya. Gereja Pantekosta Tabernakel, Luko. Sekarang kan kita lari ke sini karena sinode kita gereja Pantekosta Tabernakel kan. Tadi kan liturgi secara teologis, secara sejarah, secara historikal. Sekarang liturgi di gereja kita seperti apa kan gitu. Kan ke situ persoalannya. Makanya tadi sudah saya bilang sama Pak Lispan supaya diambil itu yang sudah di draft ya. Karena memang GPT sekarang berbeda dengan GPT masa yang lalu. Sudah diatur dengan mulai rapi dan terus rapi dengan anggaran dasar. Walaupun sekarang masih ribut, nggak boleh anggaran dasar katanya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya perbedaan-perbedaan itu silahkan saja ya. Nah sekarang kita memasuki tentang gereja Pantekosta Tabernakel. Ini perlu supaya kita tahu apa itu gereja Pantekosta Tabernakel. Liturginya nanti Pak Lispan upayakan ya pelaksananya. Nah, sekarang kita lihat gereja Pantekosta Tabernakel atau Pentakostalisme, aliran Pantekosta, Pentakostalisme yang sering disebut juga ya dalam gereja Pantekosta ini ya. Gereja Pantekosta atau Pentakostalisme, aliran Pantekosta bahasa Inggrisnya Pentakostalisme, yang di Indonesia sering disebut juga Pante. Pante. Ya. Kemarin ada pertanyaan ini kan. Kita ini pante atau penta? Apa perbedaan penta dengan pante? Nah, saya sudah jelaskan kemarin. Kalau Alkitab menulis penta, Pentauxida hari ke-50. Ya, Pentakosta. Jadi, tapi kita pante. Nah, sehingga di sini dikatakan, disebut juga Pantekosta. Adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan peranan karunia Roh Kudus. Ini gereja Pantekosta dulu ya. Nah, nanti GPT masuk. Ini Pentakosta dulu. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan harismatik. Namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Mainstream Protestan. Orang Kristen harismatik. Setidak-tidaknya pada awal gerakannya cenderung untuk tetap tinggal di dalam denominasi mereka masing-masing ya.
menonjolkan karunia-karunia Roh Kudus. Mirip dengan karismatik, itu tapi terpisah dengan arus utamanya. Ini lebih dulu. Orang Kristen karismatik setidak-tidaknya pada awal gerakannya cenderung untuk tetap tinggal di dalam denominasi gereja masing-masing. Dulu ya, awalnya ya, orang karismatik itu masih di Protestan, tapi dia sudah menerima pergerakan itu. Nah, secara ringkas, nah, ciri-ciri Pantekosta ya. Satu, sangat menekankan keyakinan akan peranan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Nah, itu ciri-ciri. Yaitu harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, pembaharuan infrastruktur ibadah. Antara lain, lagu-lagu rohani yang digunakan lebih modern dibanding dengan lagu-lagu lama yang bernuansa Gregorian, Protestan. Gereja mengizinkan peran kaum perempuan dalam pelayanan. Itu Pentakosta. Kalau di mainstream nggak boleh kan? Di HKBP, GPB dulu nggak ada perempuan, apalagi gereja baptis. Tapi sekarang sudah mulai. Tapi kalau gerakan Pantekosta justru perempuan yang paling banyak pelayanannya kan? Mengizinkan peran kaum perempuan dalam pelayanan, betul ya? Di GPT dikasih nggak perempuan dalam pelayanan? Hah? Coba kita diskusi dulu. Menurut Bu Ara tadi, mana Bu Ara tadi? Karena dia perempuan kan, kita tanya dua orang ini. Mana tadi Bu Ara itu? Iya, Pak. Menurut Bu Ara, di GPT kita ini dikasih nggak peran perempuan dalam pelayanan? Dikasih, Pak. Kasih ya. Kalimatnya di gereja mengizinkan peran kaum perempuan dalam pelayanan, ya kan? Kalau gereja Gregorian itu nggak ada perempuan, nggak boleh. Betul-betul laki-laki aja. Penyambut tamu laki-laki. Ini kalau di sini kan banyak ya. Ada kebaktian kaum wanita, ya kan, guru sekolah minggu wanita, banyak pekerjaan perempuan. Itu. Cuman sampai sekarang belum ada pendeta di GPT perempuan, belum diizinkan kan? Tapi dalam pelayanan bisa. Oke ya, bisa dibedakan ya. Jadi dikasih. Jangan pula nanti siswa mengatakan nggak bisa, nggak dikasih perempuan di GPT ini, berdoa nggak boleh, bernyanyi pun nggak boleh. Banyak ya, banyak peran perempuan diberikan. Nah, desakralisasi hubungan antara imam dan jemaat yang lebih ditekankan pada nilai kekeluargaan, sehingga jauh dari kesenjangan tingkat kerohanian ya. Karena kalau di Gregorian, yaitu gereja-gereja Protestan, dibuat suatu disakralkan ya, bahwa kesenjangan rohani itu sangat berbeda jauh dengan dengan pendetanya. Tapi kalau di Pantekosta tidak terlalu ditonjolkan itu. Jadi yang sana ditekankan nilai kekeluargaan. Gembala dengan jemaat begitu sangat akrab. Kalau gereja-gereja Ortodoks, Lutheran, memang sangat dijaga itu kesakralan. Bahwa pendeta tidak boleh terlalulah kita katakan ya, terlalu banyak berkomunikasi akrab bersama dengan sidang jemaat. Ya ada mengapa? Tapi ciri Pantekosta begini, betul ya? Makanya lihat orang-orang Pantekosta itu ya begitu. Ada keuntungannya banyak, kerugiannya banyak lagi. Nah, segala sesuatu pasti ada kerugian dan keuntungannya. Ya itulah ciri-ciri gereja Pantekosta. Kenapa perlu ini? Supaya nanti Bapak-Bapak kalau ditanya, apa sih ciri-ciri gereja Pantekosta? Ya, membantu. Ini sudah ada ini. Yaitu selalu mengedepankan karya Roh Kudus dalam jemaat. Itu pembaharuan struktur ibadah.
Ya, untuk ibadahnya ya tidak terlalu ortodoks. Ya, riang dia kan. Nah, riang dia, walaupun tidak terlalu heboh. Dan mengizinkan para wanita banyak mengambil pelayanan. Kemudian hubungan ya para pendeta dengan jemaat tidak terlalu ada jenjang. Sehingga terjadi keakraban dan kekeluargaan. Itulah ciri Pantai Kosta. Nah, teologianya. Secara teologis kebanyakan denominasi Pentakosta tergabung dalam evangelikalisme. Artinya mereka menekankan bahwa Alkitab itu sepenuhnya dapat dipercaya hingga pada tingkat ineransi, tidak mengandung kesalahan, dan orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Orang Pentakosta berbeda dengan orang fundamentalis karena mereka lebih menekankan pengalaman rohani pribadi. Ya. Berbeda dengan orang fundamentalis karena mereka lebih menekankan pengalaman rohani pribadi. Orang Pentakosta kan pengalaman rohani, firman menjadi daging. Itu pengalaman pribadi dengan firman. Bukan karena fundamental atau fanatik. Orang Pentakosta memiliki pandangan dunia yang transional. Yaitu pandangannya memang global ya. Semua itu harus menjadi sasaran Injil. Dan tidak kenal suku, lintas budaya, lintas suku. Itu gerakan Pentakosta. Meskipun mereka sangat memperhatikan ortodoksi. Ortodoksi yang dimaksud keyakinan yang benar. Yaitu kepada Alkitab. Kenapa dinarasikan itu? Bahwa Alkitab itu mutlak firman Tuhan. Karena ada di kalangan-kalangan Lutheran juga, Katolik apalagi, ya Alkitabnya itu udah tambah. Itu udah tidak lagi 66 kitab, sudah ada di sana ini dan itu, ya kan? Jadi kita masih memiliki ortodoksi. Ortodoksi dikatakan keyakinan yang benar, ya, keyakinan yang benar. Itulah namanya teologia. Sehingga kita lihat lagi. Setelah ortodoksi tadi, kan kita kali-kali gitu kan, saya rasa Roh Kudus menjamah saya kan itu. Saya yakin itu seperti Pak Yusuf tadi. Kalau saya berdoa, lembut sekali. Bagaikan sentuhan seorang ibu. Orang Pentakosta begitu. Dia tahu perasaannya. Sampai dia katakan, Tuhan bicara kepada saya. Orang Protestan nggak tahu itu, Pak. Perasaannya gitu. Bagaimana hubungannya dalam waktu berdoa itu. Sehingga disebut ortopati. Ya. Kalau ortodoksi tadi keyakinan yang benar. Yaitu refleksi atau tindakan yang benar. Saya mau tanya, betul nggak kira-kira Pak? 3 sebutan ini. Ortodoksi, ortopati, ortopraksis. Mana kira-kira? Ada yang mau mendebat saya soal ini? Sebab ini ciri Pantai. Bapak nggak mau langsung menyahut. Jadi habis waktu kita kan. Nah, jadi kita lihat di sini. Penalaran dihargai sebagai bukti kebenaran yang sahih. Tetapi orang-orang Pentakosta tidak membatasi kebenaran hanya pada ranah nalar. Tetap juga kembali kepada Alkitab. Artinya dia yakin, saya rasakan Tuhan. Tetapi juga bukan itu menjadi menabrak Alkitab. Tetap kembali kepada Alkitab.
Ada 3 kalimat ini, ortodoksi, ortopati, ortopraksis. Karena Pak Lisman sekali lagi bersuara ini kan. Ada kira-kira? Ya, kalau memang tidak ada Pak, karena kita sudah berada di jam 11.56, tinggal 4 menit. Ruang ini saya bikin tadi ruang diskusi. Nah, silakan Pak ya, sebelum kita akhiri, supaya pelajaran ini mendarat dengan baik ya dalam kehidupan kita. Saya tidak menambah lagi membaca 3 menit ini. Mungkin kita gunakan untuk bertanya atau saling menyapa, kemudian kita tutup dalam doa. Kita akan lanjut pada Pak. Hari mendatang. Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa ini ya? Dengan Ibu Stefani, Pak. Oke, di mana Ibu berada? Di Timika, Pak. Timika. Oh, dengan Pak Labok ya? Iya, Pak. Silakan Bu. Apa yang Ini, mau dibagi Pak, sama kita? saya mau bertanya, Pak. Jadi pernah waktu itu kita sekeluarga kan kena COVID, Pak. Ya. Termasuk anaknya Bapak yang nomor 3 yang sudah jadi hamba Tuhan. Dia di SP3 jauh dari kota Timika, Pak. Ya. Nah, pada saat kita di dalam rumah sakit, istrinya di rumah live streaming dari Facebook hanya menyanyi dan menyembah supaya jemaat itu jangan kosong begitu, tidak ada ibadah. Ya, ya. Nah, pada saat dikasih masuk ke Facebook supaya jemaatnya boleh mengikuti, langsung ada komentar dari hamba-hamba Tuhan sesama kita juga GPT yang berkomentar begini. Oh, GPT sekarang itu karena kondisi kita semua kena COVID, Pak. Iya. Nah, terus akhirnya karena komentarnya sudah miring-miring, lalu video itu dihapus gitu Pak, karena menghindari orang berbuat dosa juga karena tidak mengerti keadaan kita. Ya. Menurut Bapak bagaimana kalau kondisi seperti ini, karena GPT kan tidak boleh wanita memimpin begitu Pak. Makasih, GPT bisa kok wanita memimpin pujian. Berkhotbah yang nggak bisa di tengah sidang jemaat. Di kaum wanita bisa berkhotbah kok. Tapi maksudnya itu hari penyembahan Pak, baru dibilang, oh GPT sekarang sudah bisa ya perempuan berdiri, begitu Pak. Oh, berarti dia mungkin baru tahu itu jawabannya. Oh, mungkin baru tahu dia. Ibu jawabannya bisa Bu, bisa Pak, gitu. Kenapa? Cuman mungkin Pak Labok ya sudah dah, daripada tersandung orang-orang ya sudah kita hapus saja kan gitu ya. Ya Ibu Stefani ya. Iya Pak. Daripada jadi sandungan, karena ada yang menarasikan GPT tidak boleh wanita memimpin puji-pujian tanpa melihat konteks dan situasi yang ada kan gitu. Iya Pak. Maksudnya ya kalau nggak ada desain laki-laki panggillah saya, kan itu maksudnya. Tapi ini tanda kutip ya. Jadi apa yang dibuat oleh Ibu dan Bapak Gembala nggak salah Bu ya. Nggak salah. Tidak salah menurut firman Tuhan, tidak salah di hadapan Allah. Ya kalau ada merasa kurang nyaman ya nggak apa-apa Bu. Nah itu hak dia kan. Kalau wanita jadi dosen bisa nggak ya? Menurut kalian? Bisa Pak. Nah, kenapa dosen bisa kira memimpin pujian nggak boleh? Mana lebih lama, mana lebih banyak berkata-kata? Karena dikatakan nanti bisa menyesatkan apa. Mana lebih lama orang berkata-kata sebagai dosen daripada memimpin pujian? Memang ada orang juga mengatakan saat berdua pun nggak bisa wanita. Terus wanita ini mau kemana ini? Berdoa nggak boleh, memimpin pujian nggak boleh. Terus mau kemana dia? Jadi yang sedang saya jawab, pendapat saya, karena Ibu tadi minta pendapat saya kan? Ya, jadi pendapat saya lanjut aja lah Bu.
nggak ada yang salah di situ. Itu. Dan kalau ibu belum melaksanakan juga nggak salah juga. Untuk demi damai sejahtera di sekitar kita dengan teman-teman yang satu organisasi, kan gitu ya. Tetapi yang ibu perlu sampaikan dengan Bapak Gembala kita, berkomunikasilah dengan baik. Bahwa wanita itu bisa kok mimpin pujian. Ibu dengan Bapak dulu bisa. Apalagi situasinya kena COVID lagi. Itu. Makanya kan, ketika tidak ada pria, ya digantilah dengan wanita. Masa ibadah jadi nggak jadi tutup gereja karena nggak ada laki-laki, nggak kasih renungan firman Tuhan, ya kan? Ada saatnya. Tapi kalau ada gembala di situ ada pria, ya boleh. Kalau menurut pendapat saya nggak ada yang salah, Bu. Nah, tapi kalau ada orang lain merasa itu salah, ya orang lain, Bu. Nggak bisa kita paksa itu ya. Tetapi ketika GPT mengatur bahwa wanita itu aja. Gimana Ibu Stefani? Ya, Jawaban Pak, saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya. Ada lagi yang mau nanya? Tapi kalau bertanya pun Pak Lispan udah gelisah ini, udah lewat 2 ini kan. Indonesia. Mana Pak Lisman? Ya, ada Pak. Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus di sini. Iya. Oke Pak, jadi kita berterima kasih. Udah selesai Pak, daripada Bapak nanti bersuara duluan. Karena udah jam 12. Pelajaran ini, pelajaran liturgi ini Tuhan, yaitu upaya dan cara yang kami bangun bagaimana untuk melaksanakan firman Tuhan. Ketika tapi supaya menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu menaungi kami, cinta dan kasih-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih, Roh Kudus senantiasa mengurapi seluruh kehidupan kami. Kami itu Kepala Lispan. Suara saya kedengaran kok Pak? Kedengaran, silakan Pak Lispan. Ya, nggak bergerak di sini gambarnya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini perkuliahan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Timbul yang sudah memberikan materi perkuliahan di hari ini. Untuk Bapak Ibu pendengar, siapa tahu nanti tidak ikut di dalam perkuliahan jam 1, kami informasikan bahwa sehubungan besok tanggal 1 Hari Raya Imlek, kita libur ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak.